Kebetulan andaliman ini kan rempah, dan karena saya pikir rempah andaliman ini lebih dari rempah lainnya yang ada di Indonesia. Ya, jadi andaliman ini peluangnya selangit, walau kendala ya selaut juga, ya. Jadi kami melihat kesempatannya lebih luas, apalagi Eropa. Kemungkinan besar ini peluangnya untuk obat. Letaknya belasan kilometer saja dari bibir Danau Toba. Di antara perbukitan yang menjulang ini, tumbuh tanaman endemik andaliman. Berwangi sitrus, berasa getir. Geosite Taman Eden ini menjadi pusat budidaya dan pengelolaan andaliman untuk diekspor ke Eropa. Dinamai Taman Eden 100 karena ada 100 jenis tanaman pohon berbuah di sini. 27 tahun silam Marandu Sirait memulai misinya, mengusahakan dan memelihara alam pemberian Sang Pencipta lewat giat konservasi. Maka andaliman si merica Batak turut menjadi primadona. Walau kendalanya selaut, penerima Kalpataru 2005 ini tetap gigih membudidayakan andaliman sejak 2017. Ia optimis andaliman punya peluang selangit. Pria 58 tahun ini belajar dan memahami lingkungan tumbuh yang disukai si merica Batak. Pandai membibitkan hingga menghasilkan benih, juga telaten dalam merawat. Di usia setahun, andaliman mulai berbuah. 6 bulan kemudian, produktivitasnya semakin meningkat. Namun, musuhnya adalah jamur akar, jamur batang, dan ulat penggerek. Karena hama inilah, usia pohon bahkan tak sampai 10 tahun. Rupanya memetik andaliman harus hati-hati, karena pohonnya juga kaya akan duri. Nah, di pasaran, harga andaliman segar sangat fluktuatif. Saat musim panen misalnya berkisar 40-50 ribuan rupiah per kilo. Sebaliknya, kala suplai rendah, harganya mencapai 250-300 ribu rupiah. Suka dukanya yang pertama itu karena harganya itu nggak stabil. Nggak seperti padi kan paling naik 500 perak, 1000 perak. Ini bisa naiknya 200 ribu per kilo kan, luar biasa itu. Selangit, itulah kendala selaut, peluang selangit. Dari petani, persoalannya kalau musim hujan belum bisa diambil, rusak. Nah itu makanya kami harus pikirkan bagaimana memanen dalam musim hujan. Harus kita pikirkan. Dan bagaimana penyimpanannya, sehingga petani bisa memetik pada musim hujan. Itu kendala dari petani. Walaupun banyak andaliman, nggak bisa dipetik kalau musim hujan. Iya, saat penghujan, andaliman rentan rusak. Kondisi lembab membuat rempah endemik ini menghitam, berbau lapuk, dan mengeluarkan gas. Karena itulah Marandus mendirikan ruang pengeringan untuk menjaga kualitas. Wah, kalau hujan, kalau apa, susahnya. Tapi setelah itu datang Pak Marandus mikir dibuat lain nih kan, supaya bisa dia malam di situ juga. Kami pernah dulu belum ada ini berjamur jadi rusak, gagal lah nggak bisa dikirim karena kalau dia nggak pas kita keringkan, kalau nggak pas kita buat pengeringannya, jadi bau lapuk dia. Kalau bau lapuk kan di sana kan diperiksa juga itu nanti. Paling banyak dia andaliman ini berbuah bulan-bulan 2 ke bulan 5 lah. Bulan 5 udah mulai habis. Makanya mahal dia nanti kalau udah bulan 5 ke bulan 6 mahal lah. Udah itu bulan 8 agak ada lah. Di bulan 11 udah mulai turun, udah mulai kurang dia ke bulan 12. Makanya mahalnya luar biasa sampai mau nggak bisa dicari. Kalau bulan 12 ke bulan 1 banyak pula pesta kan. Wah susah lah dicari, mahal. Andaliman di sini tak cuma dari wilayah Toba, tapi juga kabupaten lain seperti Humbang Hasundutan. Wanginya pun berbeda-beda, sehingga penjemurannya dipisahkan. Nah, setelah mencapai kekeringan tertentu, andaliman pun dikemas. Peraih penghargaan UMKM inovatif dari Badan POM ini menjualnya dalam 2 bentuk, biji kering dan bubuk. Belakangan ramai pula yang memesan biji kering tanpa ranting. Produknya dihargai mulai Rp20.000 tergantung ukuran. Dari segala tantangan yang dihadapi, tentu ada suka yang menyertai.
Inovasi produk turunan ini membawa Marandus berkeliling Nusantara, Belanda, dan Polandia. Secara terpisah dipamerkan pula ke Jepang, Cina, dan Rusia sebagai produk unggulan ekonomi kreatif. Andaliman memberi hangat bagi tubuh, karena itu pula negara 4 musim menyukai rempah ini. Kini andaliman tak terbatas di bumbu dapur saja, namun minyak atsirinya sudah merambah ke beberapa produk kosmetik. Penelitian dari Universitas Sumatera Utara tahun 2024 menemukan senyawa bioaktif andaliman memiliki potensi sebagai kokemoterapi untuk kanker payudara dan kini tengah dieksplorasi untuk kanker serviks. Sampai saat ini, akademisi tetap aktif meneliti potensi andaliman untuk kesehatan karena sifat antioksidan, antiinflamasi, dan antimikrobanya. Karena itu, andaliman harus tetap tumbuh mewangi. Marandus memberdayakan petani lokal dengan memberikan bibit gratis yang ia budidayakan. Nantinya, petani akan menjual buah segar ke Taman Eden dengan standar nominal tertentu. Namun jika harganya dirasa tidak cocok, petani dibebaskan untuk menjual kemana saja. Yang penting, petani untung dan andaliman tetap dibudidayakan organik. Harapan kita yang paling kuat ya, kenal andaliman, kenal Danau Toba itu. Jadi melalui andaliman itu juga menjadi iklan untuk Danau Toba. Andaliman ini harus masuk di seluruh rumah-rumah setiap orang di Jagat Raya ini. Baik yang bubuk ataupun yang biji kering dan yang lain-lain. Nah, jadi kalau sudah itu masuk, Toba akan diuntungkan dari andaliman. Kalau dia udah masuk ke seluruh dunia, pasti sukses karena andaliman andalkan iman kan. Nah, jadi rasanya pun bergetar mengintir gitu. Jadi waduh, itu harapan saya.